Shalom, selamat malam. Puji Tuhan bisa sharing di doa malam regional Kalimantan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Selamat malam Bapak Yahweh, malam Yesus, malam Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya karena anugerah-Mu kami masih bisa berkumpul malam hari ini untuk mendengarkan siaring firman Tuhan. Tuhan, bicaralah kepada anak-Mu ini ya Bapa, sehingga apa yang keluar dalam hati, perasaan, pikiran, ucapan, perkataan, perbuatan, tingkah laku anak-Mu ini, seturut dengan kehendak-Mu dan Roh Kudus-Mu saja yang pimpin. Biar kami semua yang mendengarkan, semuanya mendapatkan jamahan kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Biar segala puji hormat syukur hanya bagi-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Oke, saya izin share screen. Materi ini sudah terlintas dalam pikiran saya itu beberapa bulan yang lalu. Jadi ketika diminta oleh pastoral, Pastor Fendi waktu itu WA saya teringat tema ini, legasi. Mungkin ada yang baru pertama kali dengar apa itu legasi. Jadi saya sempat browsing dari berbagai sumber mengenai legasi ini. Secara umum, legasi itu warisan atau peninggalan artinya. Secara khusus, warisan yang berupa nilai-nilai kehidupan yang dapat menjadi suri teladan bagi orang yang ditinggalkan. Ada pula yang mengatakan sesuatu yang ingin orang lain mengingat apa yang telah kita lakukan untuk kebaikan bagi perusahaan tempat kita tinggal, bagi komunitas kita, bagi lingkungan kita, bahkan bagi negara tempat kita tinggal. Itu yang dimaksud dengan legasi. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh lagi mengenai legasi ini, kita lihat dan sama-sama kita diingatkan status kita. Status kita adalah anak-anak Elohim. Sekali lagi bisa tulis di kolom chat, kita adalah anak-anak Elohim. Sama-sama baca di tempat masing-masing, Galatia 3 ayat 26, karena kita semua, kita ganti kata kamu jadi kita, karena kita semua adalah anak-anak Elohim oleh iman dalam Kristus Yesus. Dikuatkan lagi dalam Galatia 3:27, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Christ in me, ada roh Kristus dalam kita. Dan kita hidup dalam anugerah Tuhan. Titus 2 ayat 11. Sebab anugerah Elohim yang menyelamatkan semua orang sudah nyata. Kita diselamatkan, kita ada semua karena anugerah Tuhan. Oke, saya mau sharing sedikit mengenai legasi. Dalam kehidupan saya ada significant person atau beberapa orang yang banyak, tapi saya nggak mungkin menceritakan semua. Saya pilih beberapa yang berkesan dalam hidup saya, yang meninggalkan legasi dalam hidup saya. Yang pertama adalah Engkong. Engkong itu kakek, bue. Engkong saya meninggal di usia 90-an lebih. Dalam hidupnya, yang dia wariskan kepada kami bukan harta, bukan jabatan, tapi warisan iman. Dan legasi yang paling mengena dalam saya adalah pertama, iman. Iman Engkong itu konsisten. Setiap malam, dini hari jam 3, dia selalu bangun, sikat gigi, dan dia selalu praise and worship. Dia doa, dia nyanyi pujian, dia baca Alkitab, dia baca Alkitab, setelah itu dia doain semua, banyak banget list doanya, kayaknya semuanya. Kadang saya dengar yang udah meninggal juga keucap gitu semuanya. Kadang saya masih kecil, saya suka kalau bangun pagi, saya suka ke kamarnya, saya suka dengerin. Dan itu setiap hari legasi yang Engkong tinggalkan sama saya. Dan waktu kerusuhan 98, Engkong kan tinggal di Bogor, ikut kami, dia tetap ke gereja asalnya. Jadi Engkong menerima Yesus tuh udah dewasa gitu, nggak dari kecil. Dan diperkenalkan di satu gereja di Jakarta, dan dia sampai akhir hayatnya dia benar-benar setia gitu, setia sama Tuhan dan setia sama gereja asalnya. Dari Bogor tiap minggu naik kereta api, umurnya udah 80-an tahun ya, tetap sampai detik-detik terakhir dia udah kakinya udah nggak bisa jalan, dia baru nggak ke gereja. Tetap ibadah.
Dan waktu kerusuhan 98 kami semua melarang beliau, nggak usah ke gereja engkong, nggak usah ke gereja papa. Kalau di sini ada mama saya dengerin gitu. Kita udah larang karena itu hektik banget, kerusuhan, penjarahan di mana-mana, sepi jalanan. Tapi engkong tetap ada kata-katanya yang terus teringat. Gak boleh, nggak usah ngelarang papa. Ngomong ke mama saya, nggak usah larang papa. Hidup buat engkong, buat papa. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan bagiku. Dan engkong tetap berangkat. Dan saya sempat dengar engkong ada kejadian-kejadian ketika engkong terseret kereta api. Dia naik kaki belum full, terus keseret dan banyak kejadian, tapi dia tetap teguh pada imannya, tetap ibadah. Dan yang kedua yang tetap mengenang juga legasi buat saya adalah almarhum anak saya yang pertama, Kin Sanandito Handoko. Ketika hamil, banyak banget drama ya, banyak banget karena hamil anak pertama tahun 2006, waktu itu saya hamil. Terus 2007 anak saya meninggal, tapi pas selama hamil, saya ada lagu-lagu pujian yang setiap kali saya jalan pagi, saya senang gitu nyanyiin. Tema-temanya pasti seputaran tuayan, seputaran kayak salah satunya ini. Berikan ku hati seperti hatimu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku mata, ya, seperti matamu, yaitu lagu-lagu yang seperti itu, kayak ngingetin mami gitu, kayak kalau saya bahasain gitu. Mami ada di Kalimantan, di Palangkaraya, bukan kebetulan karena waktu itu awal-awal saya ke Kalimantan tuh saya stres gitu ke Palangkaraya. Stres, sepi gitu, bener-bener saya anak kota yang tiba-tiba ada di Palangkaraya, sepi banget gitu, jauh dari sahabat, sedangkan saya hidup bersama sahabat yang luar biasa di sana gitu. Saya sendiri gitu, di sini nggak ada siapa-siapa. Saya sepi dan saya diingetin itu, makanya waktu hamil saya sebenarnya happy gitu, dan saya diingetin di Kalimantan Tuhan punya rencana di Palangkaraya, mami kamu ada to be blessed to be blessing to everyone with that difference. So ada quotes, ada kata-kata yang ditaruh di dalam hati pikiran saya ketika saya hamil gitu, sampai saya melahirkan, dan sampai sekarang saya masih ingat, always be blessed to be blessing to everyone without difference. Saya nggak ngerti kata-kata itu, tapi ketika saya kuliah, ketika saya mengajar, saya ketemu orang, dan saya ternyata dikasih calling passion untuk bisa sharing, untuk bisa mengajar. Itu murid saya, audiens saya semuanya itu kan multicultural semuanya. Dan itulah saya ngerti, oh maksudnya gitu. Be blessed to be blessing to everyone without difference. Murid-murid, mahasiswa, klien itu semua kan nggak semuanya banyak random dari berbagai suku, agama, budaya. Always be blessed to be blessing to everyone with a difference. Itu salah satu legasi, salah dua ya, ada dua contoh legasi yang berkesan dalam hidup saya. Masih banyak tapi itu yang paling berkesan. Nah, kita mau dengar legasi dari Tuhan Yesus. Ada di 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 24, bisa dibaca masing-masing. Kata kamu kita ganti ya, mari kita ganti kita. Karena untuk itulah kita telah dipanggil. Sebab Kristus pun telah menderita ganti kita dengan meninggalkan teladan bagi kita, sehingga kita dapat mengikuti jejaknya. Dia tidak berbuat dosa dan tidak ada tipu muslihat pada mulutnya. Ketika dicaci maki, dia tidak membalas dengan caci maki. Ketika menderita, dia tidak mengancam. Sebaliknya, dia menyerahkan dirinya kepada Elohim yang menghakimi dengan adil. Dia sendiri telah menanggung segala dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa dapat hidup dalam kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. Amin. Haleluya. Ini legasi dari Tuhan Yesus luar biasa. Warisan yang Tuhan wariskan buat kita, anak-anaknya. Kita dipanggil, kita bukan merengek-rengek, tolong dong panggil aku, tolong dong pilih aku. No, kita hidupkan anugerah, kita dipilih, kita dipanggil, kita dibenarkan, kita diselamatkan, kita disembuhkan, kita dilayakan, semua yang baik Tuhan siapkan buat kita.
karena kita anaknya. Kita bukan budak, kita bukan hamba. Kita anak yang berhak atas warisan bapaknya. Ketika kita sadar kalau kita anak, ketika kita sadar hidup kita ini hanya karena anugerah Tuhan, kita pasti mau meninggalkan legasi juga untuk next generation, untuk keturunan kita seterusnya. Jadi apa yang kira-kira kita bisa wariskan untuk mereka? Saya sudah coba rangkumkan. Yang pertama ini adalah faith atau iman. Di Roma 10 ayat 8 sampai 10 saya bacakan, bisa baca masing-masing di tempatnya masing-masing. Tetapi apakah yang dikatakannya? Firman itu berada di dekatmu, di dalam mulutmu, dan di dalam hatimu. Inilah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan dengan hatimu kamu percaya bahwa Elohim telah membangkitkan dia dari kematian, maka kamu akan diselamatkan. Sebab dengan hati seseorang percaya, ia dibenarkan, dan dengan mulut seseorang mengaku, ia diselamatkan. Faith, iman, amin. Pertama, kita bisa meninggalkan legasi seperti tadi saya cerita engkong dan almarhum anak saya meninggalkan faith buat saya dan keturunannya. Kita bisa meninggalkan apa untuk keturunan kita? Faith, harta bisa habis, jabatan bisa hilang, popularitas bisa ludes, bisa hilang. Tapi iman, sekali Yesus, selamanya Yesus, itu yang kita wariskan buat keturunan kita. Kenapa? Karena sumber berkat, sumber segala sesuatunya ya Tuhan kita. Itu yang utama, jangan sampai salah fokus. Yang kedua, kita bisa wariskan example, contoh, teladan, role model. Amsal 2:20. Oleh karena itu berjalanlah menurut teladan orang-orang yang baik dan peliharalah jalan-jalan kebenaran. Yohanes 13 ayat 15. Aku telah memberikan kepadamu sebuah teladan supaya kamu melakukan seperti yang telah kulakukan kepadamu. Sebelumnya itu ayatnya adalah jika aku yang adalah Tuhan dan guru membasuh kakimu, maka kamu pun harus saling membasuh kaki. Tuhan mengingatkan kita untuk menjadi teladan, untuk mau melayani, dan menjadi teladan buat orang-orang di sekitar kita. Itu yang Tuhan taruh, dan kita bisa meneladani itu untuk keturunan kita. Yang ketiga, words, bersaksi, menceritakan. Mazmur 78 ayat 4. Kami tidak akan menyembunyikannya dari anak-anak mereka dan menceritakannya kepada generasi yang akan datang tentang puji-pujian kepada Yahweh dan kuasanya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah dia lakukan. Supaya generasi yang akan datang mengetahuinya bahwa anak-anak yang akan dilahirkan, mereka akan bangkit dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. Jadi kita bisa bersaksi buat anak-anak kita, buat generasi kita. Jadi kalau saya suka ke anak-anak saya, meskipun kadang mereka kadang dengerin, kadang sambil menggambar, kadang sambil sibuk sendiri, tapi saya berusaha tiap hari konsisten family altar, 7 menit, terus kalau nggak baca devotion, doa bareng. Kadang namanya anak-anak kadang masih bercanda, tapi saya percaya berulang-ulang dan itu masuk, terekam sama anak kita. Kelihatannya mereka nggak dengar, tapi yakinlah, pasti mereka tuh menyimpan. Dan nanti akan keluar itu pada waktunya yang diperlukan gitu. Yang keempat itu experience. Mazmur 119 ayat 130, pintu masuk firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang yang tidak berpengalaman. Ketika kita mengalami Yesus, marilah kita izinkan generasi kita juga mengalami apa yang kita alami. Perjalanan kita bersama Kristus, kita membantu membimbing mereka. Oke, saya mau sharing terakhir, mau sharing ini. Salah satu orang juga yang berkesan dalam hidup saya, yang seorang motivator. Dan saya sharing malam hari ini, tribute for her. Saya persembahkan khotbah sharing malam ini untuk beliau.
Pastor Erika. Besok pas 1 bulan, saya kaget banget ketika mendengar berita itu. Waktu itu Pastor Lia yang WA saya jam 7 ya kalau nggak salah. Apa jam 5 saya lupa. Terakhir saya sempat baca lagi chat-chatnya. Masih ada Japrian. Masih ada janjian kalau ke Palangka mau mampir. Masih ada janjian kalau ke Malang. Ditunggu di Malang. Ibu perhatian. Sampai ketika tahu ibu pergi, mama saya nangis. Padahal mama ketemu kan cuma beberapa kali aja, tapi begitu berkesannya. Legasi yang ditinggalkannya. Keramahannya, kebaikannya, kehangatannya. Dan yang paling berkesan juga ini ketika saya diminta di WA untuk sharing di Wanita YHS. Itu betapa tegangnya saya. BTS-nya behind the screen itu ada Pastor Erika dan Pastor Lia ya. Yang tahu gitu behind the screen-nya saya betapa saya panik dan tegangnya gitu. Dan ini WA-nya. Shalom Yun. Katanya Sabtu seminar live saja. Aman kok Yun live. Karena saya sebenarnya nggak nyaman di record itu. Saya lebih seneng, saya tipe yang spontan. Ditanyain akhirnya boleh. Dan saya sempat record juga. Tapi ini ada live-nya juga. Terus saya kasih, Bu, ini mau denger gak Bu gitu. Nggak usah Yun, aku mau dengerin Sabtu kata Ibu. Terus saya hapus Kak Bu, haha biar surprise. Dan waktunya sampai ketemu Sabtu Bu, sampai Sabtu Yun. Dan setelah itu Ibu WA saya. Salam Yun, semua senang seminarmu hari ini, keren, padat. Wah bisa dilanjut lagi ya. By the way mau tanya nggak usah ini ya. Shalom Bu, puji Tuhan. Aku tadi tegang sangat Bu, aku bilang gitu. Bagus banget Yun. Aku nggak nyangka ternyata kamu pintar omong, keren Yun. Nggak kelihatan tegang kok. Ayo share firman di FB Yun. Tuh. Tiap kali ketemu, Ibu selalu bilang, ayo kapan pelayanan? Kan sharing gitu. Dan Bu, kalau Ibu dengar, hari ini saya sharing spesial buat Ibu. Buat Pastor Jun dan keluarga semuanya. Boleh berbangga. Ini legasi, salah satu legasi. Ditinggalkan Ibu. Buat saya pribadi, malam ini, sharing malam ini, itu salah satu legasi beliau. Maafkan, saya udah janji padahal nggak boleh nangis. Tapi nggak berani janji karena memang saya ternyata tidak tepat janji. Maafkan. Ini WA terakhir saya yang sangat shock saya. Kaget pas dengar beritanya. Saya nangis nggak berhenti waktu itu. Oke, itu contoh legasi yang nyata. Ibu Gembala kita yang kita sayangi semuanya. Legasi dari beliau. Saya akan simpulkan sharing malam hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, adik-adik, atau siapapun yang mendengarkan doa malam, sharing doa malam ini, warga surga semuanya. Ingat status kita. Kita adalah anak. Jangan pernah merasa hina. Jangan pernah merasa kita nggak layak. Jangan pernah merasa kita nggak mampu. Kita nggak berguna. Jangan pernah merasa itu. Karena kita punya Bapa yang luar biasa. Kita anak. Kita under grace. Kita hidup dalam anugerah Tuhan. Christ Spirit in us. Kristus ada dalam kita. Jangan pernah lupa itu ketika kita lagi di masa zero level, lagi down, lembah kekelaman, lagi benar-benar lagi down. Ingat ini, kita anak. Kita tinggal bilang, Bapak, tolong aku. Bapak pasti akan tolong kita. Karena Bapak mana yang mau meninggalkan anaknya? Bapak dunia aja, segimana-gimananya pasti peduli.
apalagi Bapa kita yang di surga. Legasi dari Tuhan Yesus, tadi kita diingatkan, kita dipanggil. Tuhan memberikan teladan buat kita. Mengasihi, mengampuni, kita nggak usah menghakimi. Itu bukan urusan kita. Melayani, percaya dan berserah penuh pada Bapa. Kita dibenarkan, kita disembuhkan, diselamatkan, kita dilayakan luar biasa. Legasi warisan dari Tuhan Yesus. Ketika kita sadar, kita hidup penuh berkelimpahan anugerah, kita pasti ingin memberikan legasi untuk keturunan kita selanjutnya. Apa yang bisa kita wariskan? Pertama, iman. Iman tidak akan lekang oleh waktu dan zaman. Dia tidak akan hilang. Uang bisa hilang, harta bisa hilang, jabatan bisa hilang, popularitas bisa hilang. Tapi iman, biarlah itu menjadi suatu kekekalan. Sekali Yesus, tetap Yesus, selamanya Yesus. Kedua, example. Kita bisa wariskan teladan, role model, contoh. Yang ketiga, words, kesaksian. Kita ceritakan terus-menerus, berulang-ulang. Tidak usah kecewa, tidak usah ragu. Percayalah, tidak ada usaha yang sia-sia dalam Kristus. Experience, mengalami. Kita menuntun generasi mengalami Yesus. Tapi gimana dong? Kita mungkin kadang ada waktunya kita nggak pede. Kita ngerasa kita nggak mampu. Jangan khawatir. Tuhan bilang begini sama kita. Anugerah itu mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan dan meninggalkan keinginan duniawi untuk hidup bijaksana, adil, dan saleh pada masa sekarang ini. Tuhan ingatkan kita, Dia memampukan kita. Anugerah itu yang mendidik kita dan memampukan kita untuk meninggalkan legasi yang powerful, legasi yang luar biasa buat generasi kita. Tuhan Yesus memberkati.